Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menolong, memberikan kami pengertian. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan dari kitab Hagai 2 ayat 1 sampai 9. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Seltiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tema kita, kemuliaan bait suci. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, teks yang menjadi dasar perenungan kita adalah dari kitab Hagai. Kitab ini sendiri dituliskan sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Dan penulis kitab Hagai ini adalah Nabi Hagai sendiri. Nama Hagai berarti meriah karena dia lahir pada saat perayaan suatu hari raya keagamaan. Dan dia juga mempunyai dua nama jabatan, sebagai nabi dan sebagai utusan Tuhan. Ini bisa kita baca pada kitab Hagai 1 ayat 13, Hagai pasal 2 ayat 2 dan 11, serta kitab Esra 6 ayat 14. Nabi Hagai ini merupakan nabi yang pertama yang berbicara kepada orang Yahudi yang telah kembali dari pembuangan di Babel. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kita melihat bagaimana teks ini menuliskan tentang kehidupan Nabi Hagai bersama umat Tuhan. Dikatakan bahwa intisari dari semua kitab Hagai ialah Hagai memperjuangkan pembangunan kembali bait suci di Yerusalem. Setelah pembuangan, sudah diletakkan dasar bait suci yang baru, tetapi pembangunannya tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, jangan kita heran bahwa pembangunan kembali bait suci begitu dipentingkan. Setelah pembuangan bait suci menjadi lambang agama Yahudi, bait suci menjadi lambang agama Yahudi dan menjadi pusat kehidupan kerohanian
di Yehuda, tepatnya di Yerusalem. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca teks-teks pada awalnya pada kitab Hagai 1 ayat 2 sampai 14, di situ bisa kita baca nubuat pertama dari Nabi Hagai. Dicantumkanlah bahwa ada terjadi diskusi antara Nabi Hagai dengan bangsa Yehuda tentang pembangunan kembali bait suci itu. Di sini bangsa Yehuda mengatakan bahwa sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali bait suci. Ini bisa kita baca Hagai 1 ayat 2. Tetapi Nabi Hagai menjawab, apakah sudah tiba waktunya untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Hagai 1 ayat 4. Saudara-saudaraku, pola pikiran dari bangsa Yahudi ialah oleh karena keadaan ekonomi mereka pun belum mengizinkan, maka mereka membesar-besarkan sebuah alasan bahwa kami belum dapat membangun bait suci. Tetapi pola pikiran Hagai justru kebalikannya. Oleh karena bait suci belum dibangunlah, maka keadaan ekonomi mereka tidak akan kunjung memuaskan. Saudara-saudaraku, apa sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya? Ini dipertanyakan dalam Hagai 1 ayat 10. Sebabnya ialah bahwa Tuhan sendiri memanggil datangnya kekeringan ke atas negeri mereka. Hagai 1 ayat 11. Bangsa Yehuda sibuk dengan urusan rumahnya sendiri, sedangkan rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, pesan Nabi Hagai sangatlah kena pada keadaan zamannya sendiri. Ia mendesak supaya bait Allah segera dibangun kembali. Masa kebahagiaan dan kemakmuran akan tiba setelah bait Allah didirikan. Maka orang Yahudi pun perlu mengutamakan pembangunan bait Allah ataupun bait suci daripada kepentingan dan keuntungannya sendiri. Disinilah Nabi Hagai menekankan bahwa inti kebahagiaan dan kemakmuran ialah roh Tuhan yang tinggal pada umatnya. Ini dikatakan pada Hagai 2 ayat 6 bahwa janji tentang roh Tuhan tetap tinggal di tengah-tengah umatnya. Oleh karena itu umatnya jangan takut. Saudara-saudaraku, Nabi Hagai menekankan bahwa inti kebahagiaan dan kemakmuran ialah roh Tuhan yang tinggal pada umatnya sebagai daya kekuatannya. Dan itulah sebabnya mengapa bait Allah baru yang agak sederhana melebihi semarak bait Allah yang dibangun Raja Salomo. Ini dikatakan di ayat yang ke-10 kalau kita melanjutkan pembacaan kita dari teks renungan ini. Jadi saudara-saudaraku, dengan demikian pandangan Nabi Hagai sebenarnya melampaui keadaan nyata di zamannya. Meskipun Nabi berpikir kepada bait Allah yang atas ajakannya segera dibangun oleh rakyat yang dipimpin oleh Zerubabel dan Yosua, namun melalui pembangunan itu, pandangan Nabi Hagai mencakup juga zaman keselamatan terakhir. Inilah yang dikatakan di ayat 6 sampai 10. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, bahwa teks renungan ini mengingatkan kita dari tema tadi yang dikatakan kemuliaan bait suci. Jadi kalau kita melihat betapa refleksi ini akan mengajar kita betapa pentingnya rumah Tuhan bagi setiap umatnya. Jadi bangsa Israel memahami, memaknai kehadiran bait suci di tengah-tengah
bangsa Yehuda adalah mau menyatakan bahwa kehadiran Allah yang sedang memberkati umatnya itu sendiri. Saudara-saudaraku, disinilah kita akan melihat bahwa di zaman kita ini, apakah kita juga memiliki kesungguhan yang sama untuk membangun rumah rohani kita setelah kita membangun rumah tempat kita tinggal? Atau apakah kita juga sedang mengalami kehilangan semangat untuk membangun rumah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari? Kita asik dengan diri kita, dengan kepentingan dan keuntungan kita. Kita tidak lagi peduli terhadap pembangunan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah kehidupan beriman kita yang saat ini lebih kita kenal dalam kehidupan bergereja. Kita juga tidak peduli akan adanya pembangunan gereja sebagai simbol kehadiran Allah, yang dimana kita juga boleh berbakti beribadah di sana dan bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika umat Tuhan, kita lihat tadi, mengalami tantangan, hambatan akan adanya orang-orang yang merintangi pembangunan itu, dan mereka pun khawatir akan kekurangan bahan-bahan material untuk membangun rumah Tuhan yang adalah bait suci. Tuhan sendiri menjaminkan bahwa Dialah akan memberikan, mencukupkan apa yang dibutuhkan dalam pembangunan bait suci itu. Oleh karena itu Allah sedang mengingatkan umatnya supaya jangan tergantung kepada bangsa tertentu atau kepada siapapun, melainkan kepada Allah Sang Pencipta Halik dan Langit yang Maha Kaya itu. Karena Tuhan sendiri akan mencukupkan segala apa yang mereka perlukan dalam pembangunan bait suci itu, kalau mereka tetap bekerja dan tetap mempunyai kerinduan untuk semangat membangun bait suci sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita melihat bahwa teks ini juga mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya di zaman ini, ketika ujian datang, ketika banyak tantangan dan rintangan, kita pun sedang diingatkan kepada siapa kita mengandalkan hidup ini. Oleh karena itu, mari membangun rumah rohani kita dengan giat dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan dari rumah rohani itu kita akan mendapatkan kekuatan serta damai sejahtera Allah yang melingkupi hidup kita semua. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, bagaimana pemaknaan bait suci di tempat ini pada saat ini tidak hanya terletak pada keagungan kemegahan bangunan secara fisik, tetapi bagaimana kehadiran Allah itulah yang utama yang kita kedepankan untuk seluruh kehidupan kita. Karena dengan kita mengutamakan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita lah, kita sungguh sangat diberkati dan beroleh damai sejahtera seperti yang Dia janjikan. Disitulah letak kemuliaan, bahwa bait suci bukan saja menyangkut soal bangunan fisik seperti gereja ya pada saat ini, tetapi tubuh kita, hidup kita adalah bait suci itu sendiri, bait Allah itu sendiri yang perlu didiami oleh Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita kepada hidup yang mengandalkan Allah sepenuhnya. Disitulah letak kemuliaan bait suci. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah melawat kami dengan firman-Mu. Kiranya sungguh firman-Mu menguatkan, memberikan kami pengertian untuk bisa terus mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.